Kalau martabak spektakuler ini yang membuat dia istimewa dibanding martabak yang lain apa ini, Pak? Ya, pertama saya kan guru bakery dan saya menulis tata boga, sehingga saya sangat familiar dengan ingredient dari produk-produk bakery. Banyak saya terapkan di martabak. Jadi kalau misalnya orang biasanya bikin martabak itu kan cuma tepung, gula, telur, ada vanila, ya. Sudah hanya itu saja. Ya. Kalau saya ada bahan-bahan yang masih impor, bahan-bahan yang 1 kilo ada yang 800. Walaupun yang kita pakai itu ya tujuannya apa? Bisa meningkatkan kualitas produk. Jadi saya itu nggak suka pakai bahan seperti evening produk seperti bahan pengembang, pengempu, itu saya nggak suka. Jadi saya lebih suka pakai bahan yang kualitasnya tinggi dan orang tidak terpikir pakai itu saya pakai. Gitu. Dan saya terang bulan kita itu kalau contoh ya pandan nggak ada food coloringnya. Jadi kita nggak pakai pewarna sedikit, pakai daun pandan kita jus Alami ya. alami. Terus kemudian kita punya orang-orang sebelum di franchise, saya bilang jangan di franchise dulu, coba dulu produk terang bulannya. Nah, mereka makan deh, mereka bilang lembutnya luar biasa dan ada yang sering banget dibiarkan sampai 3 malam, mereka bilang lembut. Itu yang membuat mereka tertarik untuk beli produknya. Selain ini loh, return on investment-nya tetap tercapai sekian bulan. Ini enggak aromanya wangi sekali kan. Nah ini ada bahan yang saya impor dari luar. Bahannya ya saya agak susah di Jawa Tengah ini saya dapat. Nah bro, saya suka banget dengan baking ingredient yang mahal tapi pakainya dikit, terus efeknya kualitasnya bagus. Jadi kita punya spesial tuh utama di terang bulan. Kalau martabak telur saya masih bilang ya masih sama mungkin dengan banyak yang lain, tapi martabak terang bulan ya kalau saya bilang saya bangga lah. Terima kasih saya bagus jalan kasih pemahaman. Dari awal Bapak berdiri Oh ya saya nggak pakai pengawet tuh. nggak pakai pengawet ya? Dan tidak pakai softener pelembut, tidak pakai ragi, tidak pakai baking powder, tidak pakai bahan-bahan tidak halal. Dan satu lagi, saya punya margarin non kolesterol loh, yang Mahal ya? boleh dicek karena saya baca labelingnya memang non kolesterol. Kalau orang takut margarin yang kolesterol ya saya cek. Dan saya punya martabak itu fatnya itu apa, lemaknya itu kalau gigit itu enggak sampai di sini. Ada orang makan martabak minyaknya di sini saya. Kemudian ketika sampai pada resep atau apa ya istilahnya ya, formula yang sekarang itu Bapak melewati try and error-nya itu Ya, saya dulunya mencoba kan saya punya karyawan ada dari beberapa martabak terkenal dari Surabaya, Jakarta, Bandung. Bahkan saya berburu dengan banyak orang. Nah, berburu dengan merek terkenal ini, merek terkenal itu yang jago-jago, ya kan? Tapi pada akhirnya karena saya mengajar di guru saya juga banyak dari luar negeri, banyak banget. Saya menemukan formula sendiri sampai sekarang. Dan saya yakin formula saya ada beberapa bahan yang tidak pernah orang terpikirkan kayak masuk penggunaan tepung pun saya beda banget dengan yang dipikirkan banyak orang. Ya, protein tinggi, protein rendah, saya beda. Saya waktu itu belajar tentang tepung itu justru dari orang Australia. Saya pakai itu waktu dia buat kue kering, dia pakai tepung yang di Indonesia justru nggak dipakai, tapi dia pakai itu. Pas coba kayak itu try, saya coba pakai, hebat sekali saya bilang. Oke. Jadi beda dengan yang dipahami orang banyak orang Indonesia penggunaan tepung. Itu saya belajar dari orang. kemudian apa namanya, cita rasa martabak spektakuler ini apakah standarnya sama dari Sama. ujung barat sampai ujung timur sama?
Karena formulanya satu dari teman saya. Yang membedakan adalah lembut atau tidaknya. Karena lembut atau tidaknya itu di tekniknya. Tekniknya. Ya, itu misalnya loyangnya belum panas langsung dituang. Oh, pasti martabaknya tidak tinggi. Keras ya. Itu agak padat ya. Agak padat. Tidak. Itu yang sering terjadi. Makanya orang suka bilang, Pak, saya sudah beberapa franchise martabak yang enak cuma di sini pusatnya. Tuh. Padahal tepungnya sama. Ditukar pun sama punya mereka sama. Apa? Tangannya itu loh, waktu buat itu belum waktunya sudah kayak orang goreng tempe mau kering, belum panas sudah dimasukkan, ya minyaknya banyak, terus keringnya susah. Teknik itu penting, formula penting, tapi teknik juga penting, karena formula itu akan melalui proses yaitu teknikalnya tadi baru nanti jadi produknya, kan gitu. Tadi Bapak udah cerita bahwa ketika orang membeli franchise, karyawannya akan dibekali dengan keterampilan teknik ya, teknik membuat. Itu selama berapa minggu atau berapa Ya, hari? mereka saya kasih training itu sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ya, 1 bulan itu lama loh. Itu berapa karyawan untuk satu franchise? Ya mereka tergantung, kalau mereka kirim dua, kalau tidak. Tapi harus Stay di di saya. sini. Ya. Supaya mereka bisa menikmati real marketnya itu loh, keadaan market yang sebenarnya. Oh ini loh, hadapi konsumen, oh masalahnya gini. Jadi mereka bukan hanya tahu membuatnya, tapi ngadapin konsumen, oh kayak gini. Jadi mereka tuh siap mental. Karena banyak yang dendam begitu dilihat mentalnya siap. Tadi biaya atau harga untuk franchise itu sekitar 300 ya untuk tahun 2022 ya. Tapi ini saya mau mau bikin kejutan, price-nya saya Sesuaikan lagi. 50%. Oh, turun. Ya, jadi saya diskon 50%. Oh. Saya lihat memang pandemi ini yang memukul perekonomian. Oh, iya. Orang-orang ya. Mereka banyak jadi pengen, Pak, saya pengen banget usaha martabak Bakula tapi duitnya kurang. Jadi saya sering saya dapat ilmu ini. Ya. Baru beberapa minggu lalu juga dia uang saya cuma 50 juta. Waduh, saya bilang. Itu termasuk pelatihan karyawan, kemudian pembuatan toko outlet. Ya ini apa namanya, peralatan produksi, masak-masak, kompor, ya semua. bahan baku Nanti mereka beli sendiri. Oh, bahan baku Ya, beli saya sendiri. ajak mereka ke pasar, Oh. perkenalkan ini produknya, saya perkenalkan supplier. Mereka itu mulai usaha martabak itu nggak trial and error, sudah biar saya yang merasakan prosesnya. Langsung siap cari duit. Spektakuler ya. Ya, jadi spektakuler. Kalau di Jakarta di kawasan mana ya Pak? Yang Jakarta Pusat, soalnya saya domisili Itu juga di Karawaci. Oh, Karawaci. Nah, tapi di Ruko Barcelona. Ruko Barcelona. Ya, tapi ya. Saya tidak tahu karena franchise-nya itu yang sulit itu komunikasinya. Franchise ini kalau sudah adem ayamnya itu diem aja. Saya itu maunya ya mereka aktif. Ada feedback ya? Ya, saya kepengen mereka yang aktif karena yang tahu kondisi mereka kan mereka. Iya. Mereka dong bertanya atau apa sehingga kondisi produk meningkat, juga penjualannya juga meningkat, penghasilan juga meningkat. Nah, mereka ini kadang-kadang gini, banyak di Indonesia ini orang kepengen usaha, tapi ketahanan untuk menghadapi situasi yang yang tidak diharapkan itu nggak lama. Kayak cabai, pedasnya sebentar, habis itu hilang. Banyak loh di sini seperti itu. Pengen jualan, udah buka sebulan, 2 bulan semangat, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun down. Oh iya. Jadi mental bisnisnya belum terbentuk kuat. Iya.